wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Aprilia dari program studi pendidikan matematika angkatan 2022 kelas D dengan NPM 2213021018. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan yaitu rangkaian jaringan yang terdiri dari organ-organ yang berfungsi untuk menerima dan mencerna makanan, kemudian mengubahnya menjadi nutrisi, dan akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk memisahkan dan membuang sisa makanan yang tidak bisa dicerna oleh proses pencernaan makanan terjadi dalam organ-organ pencernaan, di mana prosesnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara mekanik dan juga secara kimiawi. Organ-organ sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari yang pertama yaitu organ mulut, di mana mulut merupakan tempat pertama dari proses pencernaan yang diawali dengan masuknya makanan. Nah, mulut ini memiliki bagian-bagian seperti gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah yang berfungsi sebagai alat bantu pada proses pencernaan makanan yang masuk ke mulut. Secara khusus, fungsi dari gigi yaitu sebagai pengunyah makanan agar makanan menjadi halus. Gigi terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Fungsi lidah yaitu sebagai alat untuk mengaduk makanan dan mendorong makanan agar dapat ditelan dengan mudah. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap rasa pada makanan. Lalu, air liur pada kelenjar ludah berfungsi untuk membasahi makanan agar mudah ditelan dan juga untuk melindungi selaput mulut. Organ dari saluran pencernaan yang selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan dari mulut ke lambung. Panjangnya kurang lebih 25 cm. Pada pangkal kerongkongan terdapat epiglottis yang akan menutup saluran tenggorokan saat kita sedang menelan makanan. Hal itu agar saat kita makan tidak tersedak. Lalu dinding kerongkongan juga melakukan gerak yang disebut gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan menekan makanan agar makanan masuk ke dalam lambung. Organ saluran pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang dan menyerong yang menyebabkan lambung berkontraksi, sehingga makanan dapat teraduk dan bercampur dengan baik dengan getah lambung. Fungsi utama lambung yaitu untuk mencerna makanan, baik secara mekanik maupun kimiawi. Pada proses kimiawi, proses pencernaan membutuhkan bantuan dari enzim. Nah, di dalam lambung ini juga terdapat enzim-enzim, yaitu enzim pepsin yang fungsinya untuk memecah protein menjadi pepton, enzim lipase fungsinya untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak, asam klorida atau HCl yang fungsinya untuk mengubah pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh mikroorganisme patogen, dan yang terakhir yaitu renin, fungsinya untuk mengendapkan protein susu sehingga menjadi kasein. Organ saluran pencernaan yang selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus yang panjangnya hanya sekitar 25-38 cm dan usus 12 jari ini membentuk huruf C. Bentuk usus 12 jari seperti huruf C.
Bagian yang kedua yaitu jejunum atau usus kosong. Ini berada di tengah-tengah antara duodenum dan ileum. Panjangnya sekitar 2,5 meter. Lalu ada usus ileum atau usus penyerapan. Panjangnya sekitar 3 meter dan berbatasan langsung dengan sektor. Fungsi umum dari usus halus yaitu untuk mencerna makanan secara kimiawi, menyerap nutrisi makanan, menetralkan limbah, membuang limbah pencernaan, dan membasmi bakteri dalam makanan. Organ pencernaan yang selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir atau ujung dari sistem pencernaan. Usus besar berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna dan berperan dalam penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Usus besar dibagi menjadi 4 bagian, yakni ascendent, descendent, transversal, dan sigmoid. Kolon ascendent fungsinya yaitu untuk menyerap nutrisi yang belum terserap usus halus, menyerap air, dan memadatkan feses. Kolon transversal fungsinya untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi, air, dan memadatkan feses. Kolon descendent berfungsi untuk menampung sementara feses sebelum masuk ke rektum. Kolon sigmoid berfungsi untuk menekan feses agar mudah dikeluarkan menuju rektum. Organ saluran pencernaan yang terakhir yaitu rektum. Rektum adalah organ saluran pencernaan yang menghubungkan usus besar dengan anus. Panjangnya sekitar 10 sampai 15 cm. Nah, rektum adalah suatu organ yang fleksibel dan bisa membesar. Fungsi rektum yaitu sebagai tempat perhentian terakhir feses sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Saat feses sudah sampai di rektum, maka akan terjadi penyerapan yang terakhir, yakni penyerapan elektrolit. Elektrolit yang menyebabkan feses menjadi lebih padat. Organ pencernaan yang selanjutnya yaitu kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri dari kantung empedu, hati, dan pankreas. Kantung empedu letaknya ada di bawah hati, menghasilkan getah empedu yang mengandung bilirubin yang fungsinya untuk mengemulsi lemak agar mudah dicerna oleh tubuh. Yang kedua yaitu hati. Hati adalah organ kelenjar terbesar di tubuh. Hati memproduksi empedu yang fungsinya untuk mengabsorpsi lemak, protein, dan karbohidrat. Hati juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga itu pankreas. Letaknya ada di dekat lambung dan berfungsi untuk menghasilkan cairan pankreas dan hormon insulin. Cairan pankreas berfungsi untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan hormon insulin fungsinya yaitu untuk mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen. Setelah mengetahui tentang organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan, kita juga perlu tahu gangguan penyakit apa saja yang terjadi pada sistem pencernaan. Jadi yang pertama yaitu diare. Diare ini merupakan gangguan yang disebabkan infeksi pada kolon. Bisa disebabkan oleh bakteri seperti bakteri E. coli, E. cholerae, dan Aeromonas sp, atau disebabkan oleh hal lain seperti stres dan makanan tertentu. Hal tersebut mengganggu proses penyerapan air sehingga feses keluar dalam bentuk cair. Mekanisme diare itu terjadi apabila kim dari lambung mengalir ke usus halus terlalu cepat, maka feses banyak mengandung air. Nah, diare dalam waktu lama dapat mengakibatkan hilangnya air dan garam-garam mineral, sehingga seseorang yang menderita diare terlalu lama akan mengalami dehidrasi. Gangguan yang kedua yaitu konstipasi atau sembelit. Sembelit ini terjadi jika kim masuk ke usus halus bergerak sangat lambat. Akibatnya, air terlalu banyak diserap usus, maka feses menjadi keras dan kering. Sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan yang berupa tumbuhan berserat dan banyak mengkonsumsi daging.
Gangguan yang ketiga yaitu yang sering banyak terjadi yaitu MAH, yaitu pada tukak lambung atau MAH adalah peradangan yang terjadi di dalam lambung disebabkan karena terlalu banyaknya asam lambung atau HCl sehingga asam tersebut mengikis dinding lambung. Tukak lambung ini menyebabkan dinding lambung berlubang sehingga isi makanan yang ada di dalam lambung jatuh ke rongga perut. Tukak lambung dapat pula disebabkan oleh infeksi bakteri di mulut. Gangguan yang selanjutnya yaitu apendisitis atau penyakit usus buntu. Penyakit usus buntu merupakan kondisi peradangan yang terjadi pada usus buntu karena usus buntu tersumbat oleh sesuatu. Misalkan seperti kotoran, benda asing, atau bahkan kanker. Nah, penyumbatan juga dapat terjadi akibat infeksi. Karena usus buntu ini dapat membengkak sebagai respon terhadap infeksi apapun yang terjadi dalam tubuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.